Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dan bahkan ini tentunya adalah bagian dari iman dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani apa yang menjadi takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala itu juga adalah merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia juga mengimani apa-apa yang menjadi takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan al-iman? Maka kata Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksudkan dengan beriman ialah engkau mengimani Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman juga kepada hari akhir atau hari kiamat. Begitu pula juga beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir-takdir Allah Jalla wa Ala, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berarti Nabi katakan bahwasanya yang namanya takdir itu terdiri dari dua. Bisa jadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang baik, tapi bisa juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang buruk. Maka baik dan buruk, kemudian susah senang, lalu kemudian tawa dan air mata, itu semua adalah bagian dari sunnatullah yang pasti akan silih berganti, ya, datang dan menghadapi manusia. Karena perkara yang tidak mungkin kalau seseorang itu sepanjang hidupnya dia akan senang terus, sebagaimana juga perkara yang tidak mungkin bahwasanya seseorang itu sepanjang hidupnya akan susah dan menderita. Tapi dua hal ini, baik buruk, susah senang, tawa, air mata, bahagia, ya, kemudian tangis, ini adalah perkara-perkara yang akan datang secara silih berganti. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan yang demikian itu adalah hari-hari yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala pergantikan antara seluruh manusia. Maka tentunya ketika seorang beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, maka masing-masing daripada itu akan mendatangkan banyak sekali, ya, faidah, melahirkan banyak sekali buah
wa ala. Misalkan ketika seseorang beriman kepada takdir Allah yang baik, maka seseorang akan kemudian menumbuhkan kesyukuran di dalam dirinya, karena ia meyakini bahwasanya segala kebaikan yang dia dapatkan itu bukan semata-mata karena usaha dirinya sendiri, tapi seluruh kebaikan yang ia dapatkan itu adalah kehendak dan juga ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah katakan tidak ada suatu bencana pun yang terjadi dan menimpa di muka bumi ini, dan tidak ada juga musibah yang menimpa setiap diri kalian, melainkan itu semua telah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kalian tidak berduka dan tidak menyesali terhadap apa-apa yang luput darimu, dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Jadi di sini Allah katakan likaila wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak berbangga-bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kalian dapatkan di sisi Allah Jalla wa ala. Ya, jadi tujuan daripada kita mengimani takdir Allah yang baik tentunya untuk menambahkan rasa syukur, menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa ala. Karena kita meyakini bahwasanya segala apa yang kita raih dari nikmat dan kebaikan itu asalnya dari siapa? Itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seseorang juga beriman terhadap takdir-takdir yang buruk dari Allah Jalla wa ala, maka beriman kepada takdir yang buruk ini tentunya akan melahirkan sikap husnuzon kepada Allah, senantiasa berpikir positif terhadap Allah Jalla wa ala. Selain tentunya juga akan menumbuhkan perasaan bersabar terhadap setiap musibah yang menimpa dirinya, karena dia tahu dan yakin bahwasanya setiap musibah dan kesulitan yang menimpanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meyakini bahwasanya di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa ala. Ada hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka kita lihat misalkan bagaimana ujian yang luar biasa yang harus dijalani oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pada saat terjadinya fitnah Al-Quran, ketika beliau tetap kekeh dan istiqomah di atas akidah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan beliau dipenjara oleh penguasa ketika itu. Maka apa yang beliau katakan ketika beliau berada di penjara? Beliau katakan, saya tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, karena sesungguhnya surgaku itu berada di mana? Di dadaku, berada di dalam hatiku. Dia akan selalu bersama denganku dan tidak akan pernah berpisah dariku. Maka kalau saya di penjara, maka saya menganggap bahwasanya penjara tersebut adalah kesempatan bagiku untuk bisa berkhalwat, untuk bisa kemudian fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kemudian mereka membunuhku dengan hukuman mati, memberikan hukuman kepadaku dengan hukuman mati, maka saya juga akan
akan siap. Karena kalau saya artinya saya akan meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid di jalan Allah Jalla wa'ala. Inilah ya seseorang ketika kemudian mencapai level iman kepada takdir pada level yang tinggi, maka dia akan selalu berpikir positif terhadap apapun yang menjadi ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian seseorang ketika menjalani takdir-takdir dari Allah Jalla wa'ala, baik itu takdir yang baik dia sikapi dengan bersyukur kepada Allah, lalu kemudian takdir yang buruk dia sikapi dengan senantiasa menumbuhkan husnuzan kepada Allah dan bersabar dalam menjalani takdir-takdir tersebut, maka tentunya yang namanya hidup tenang, yang namanya hidup bahagia itu adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Yang namanya hidup tenang dan bahagia itu bukan pada saat kemudian kita nggak punya masalah, bukan kemudian pada saat kita setiap harinya itu dalam kondisi di atas nikmat Allah Jalla wa'ala, bukan. Tapi yang namanya hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia adalah ketika kemudian kita berada dalam kondisi tertentu, maka kita bisa menyikapi kondisi tersebut dengan cara yang apa? Dengan cara yang tepat. Kalau kemudian kita dalam kondisi di atas nikmat Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian kita ambil sikap yang tepat, yaitu bersyukur terhadap Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka itulah sumber dari kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita diberikan ujian, ditimpakan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, lalu kemudian kita sikapi dengan cara yang tepat, itu kita husnuzan kepada Allah, senantiasa menjaga ya positif thinking kita kepada Allah, lalu kemudian menjalani hal tersebut dengan bersabar kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini adalah kunci kebahagiaan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Faya ajaban li amril mu'min." Duhai menakjubkan seluruh urusan orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. In asabat husarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau kemudian orang-orang yang beriman tersebut Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmatnya, maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan itu adalah sesuatu yang baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah Jalla wa'ala timpakan kepadanya keburukan-keburukan, Allah berikan ujian dan musibah kepadanya, maka dia hadapi dengan penuh bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, fakana khairan lahu. Maka yang demikian itu juga adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. Ya. Dan terkadang yang paling kita susah untuk kita terima itu adalah takdir yang mana, Pak? Takdir yang buruk. Meskipun juga sama, takdir yang baik juga kadang kita nyikapinya dengan cara yang salah. Ya. Makanya Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah sudah kasih takdir yang baik, nikmat yang banyak kepadanya, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya yang namanya ujian itu tidak hanya ya dalam hal-hal keburukan. Yang namanya ujian juga adalah pada saat kita diberikan nikmat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu nggak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita akan mampu untuk kemudian tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala bersamaan dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Ya, maka sekali lagi, kalau kita pengen hidup kita tenang, pengen kemudian hidup kita ini bahagia, maka kata kuncinya adalah imani
apa-apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir-takdir yang baik maupun takdir-takdir yang buruk. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah sesuatu yang buruk bagimu. Makanya ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seseorang ada sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang yang bernama RNS Budli namanya. RNS Budli. Dia adalah seorang non-muslim yang di akhir abad ke-20 di tahun 1918 dia memutuskan untuk meninggalkan negerinya, lalu kemudian ia tinggal di sebuah tempat yang berada di benua Afrika. Dan dia tinggal di tempat tersebut selama 7 tahun lamanya. Dan disitulah kemudian dia belajar terkait tentang apa makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia tinggal di situ bersama dengan orang-orang muslim yang di setiap apa yang menjadi kehidupan mereka itu selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu orang-orang yang kemudian hidup di negeri sana tentunya hidup dengan penuh kekurangan. Mereka hidup apa adanya, mereka makan juga apa adanya. Tapi bersamaan dengan keterbatasan dari hidup yang mereka miliki, itu tidak mengecilkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kemudian kata beliau menceritakan bagaimana contoh dan bentuk daripada iman mereka terhadap takdir-takdir Allah Jalla wa'ala. Dia katakan bahwasanya suatu saat pernah terjadi badai pasir yang menyebabkan hampir banyak dari rumah beserta dengan binatang-binatang ternak dari orang-orang yang tinggal di tempat tersebut itu mengalami kematian. Itu banyak binatang ternak yang mati. Yang kata dia, peristiwa tersebut hampir-hampir kemudian menyerang psikis daripada Budli tersebut, orang yang bernama Budli ini. Tapi anehnya, orang-orang yang berada di tempat tersebut, penduduk negeri tersebut, tidak seorang di antara mereka pun yang mengeluhkan musibah tadi. Mereka semua mengatakan bahwasanya ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah digariskan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah, kalau itu sudah terjadi, maka akan terjadi. Maka kita tidak perlu untuk apa? Untuk mengeluh lagi. Tidak perlu mengeluhkan apa yang menjadi takdir dari Allah Jalla wa'ala. Kewajiban kita adalah menerima hal tersebut sebagai bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Ini subhanallah. Itulah yang membuat orang-orang atau penduduk tersebut menjadi apa? Menjadi hidup bahagia. Sesuatu yang tidak didapatkan oleh Budli selama ini, di sepanjang hidupnya dia bisa dapatkan ketika dia tinggal bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang muslim yang ada di Afrika. Jadi sekali lagi, ini pentingnya kita mempelajari dan mengimani perkara takdir Allah Jalla wa'ala, agar kemudian segala sesuatunya kita kembalikan dan kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita yakini itu adalah pemberian dari Allah, dan kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Begitu pula sebaliknya, kalau kemudian ada musibah, ada ujian yang menimpa kita, maka kita juga yakini itu juga adalah takdir dari Allah Jalla wa'ala, yang harus kita jalani dengan penuh kesabaran serta keyakinan bahwasanya di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, itu pasti akan ada hikmah-hikmah yang besar di balik apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
banyak orang yang ketika ketinggalan pesawat itu kemudian apa? Mengeluh. Tapi pada saat kemudian qadarullah pesawatnya kecelakaan, barulah dia kemudian menyadari bahwasanya di balik apa yang menjadi takdir Allah yang terlihat buruk baginya, itu ada sesuatu hikmah yang Allah ingin berikan kepada orang tersebut. Ya, maka sekali lagi ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan. Iya. Kalau misalkan ditakdirkan kita kecelakaan, Nah, terus disebabkan kecelakaan itu kita cacat, udah bisa normal kembali, dan sakit itu sampai meninggal, apakah itu sebagai penghapus dosa? Apa bagaimana Ustaz? oh iya. Nah, jadi setiap musibah apapun yang menimpa seorang muslim, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang muslim itu kemudian menginjak duri, lalu kemudian dia bersabar terhadap ujian tersebut dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka itu akan menjadi apa? Kebaikan dan pahala baginya. Begitu pula kalau misalkan seseorang itu kecelakaan qadarullah yang menyebabkan mungkin salah satu bagian dari fisiknya, dari badannya itu cacat sampai dia meninggal dunia, dan dia tetap bersabar terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah tersebut sepanjang hidupnya, maka insyaallah ta'ala itu akan menjadi pahala dan kebaikan bagi orang tersebut juga sepanjang hidupnya. Ya, itu akan menjadi apa? Pintu ya kebaikan bagi orang tersebut sepanjang hidupnya. Karena setiap apapun yang kemudian musibah yang menimpa kita, kata Nabi SAW, itu akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tidak ada ya tempat lagi bagi kita untuk mengeluhkan apa yang jadi takdir Allah Jalla wa'ala. Karena dibalik takdir buruk yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, itu bisa jadi sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah, atau juga bisa jadi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah dengar kisah seorang perempuan yang mengalami suatu penyakit, lalu minta didoakan kesembuhan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berikan dua pilihan kepada wanita tersebut, minta didoakan agar sembuh lalu kemudian dia sembuh, atau kemudian minta agar dia bisa bersabar atas apa yang menjadi takdir Allah Jalla wa'ala kepadanya, maka itu jauh lebih baik. Pada akhirnya kemudian wanita tersebut memilih untuk apa? Untuk bersabar. Untuk apa? Untuk bersabar ya, menjalani rasa sakitnya tersebut, karena rasa sakitnya tersebut itulah yang kemudian apa? Menjadi penghapus bagi dirinya dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga pernah mendengar kisah salah seorang yang termasuk generasi tabi'in, tapi hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dia berdoa pasti diijabah oleh Allah. Dia dapatkan keutamaan tersebut dari mana? Dari besarnya bakti dia kepada siapa? Kepada ibunya. Siapa namanya? Ya, Uwais bin Amir Al-Qarani namanya. Dia punya penyakit. Ya, penyakitnya penyakit kusta. Ya, lalu kemudian dia meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar penyakitnya tersebut diangkat, tapi jangan seluruhnya. Tapi minta disisakan satu apa? Ya, satu bagian sebesar uang logam. Itu jangan disembuhkan, disisakan seperti itu. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah untuk mengingat apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi sekali lagi, setiap apapun yang menimpa seorang muslim, entah itu musibah, ujian dan lain sebagainya, kalau kemudian ia jalani dengan penuh kesabaran, ia jalani dengan penuh keyakinan itu bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala, sambil terus berharap agar kemudian ujian tersebut bisa menjadi penghapus dosanya dan dinaikkan derajatnya si Allah Jalla wa'ala, maka ini tentunya adalah kebaikan yang besar yang didapatkan oleh seorang muslim di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan ini menjadi apa? Menjadi penguat, ya, menjadi penguat bagi kita. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Allah telah menetapkan kepada manusia umur, rezeki, dan jodoh. Apakah di antara ketiga ini ada yang bisa diubah? Masya Allah. Minum dulu ya. Di antara takdir yang telah dicatatkan oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan di saat manusia itu berada di perut ibunya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian tiupkan ruh di saat umur bayi tersebut 120 hari atau 4 bulan, maka di saat yang sama Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mencatatkan apa? Mencatatkan rezekinya, lalu kemudian mencatatkan terkait tentang umurnya dan seterusnya. Maka pertanyaannya, apakah apa yang menjadi takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ada yang bisa dirubah atau tidak bisa dirubah sama sekali? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di antara takdir-takdir Allah itu ada yang bisa dirubah. Makanya kata Nabi SAW, la yuraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah dan menolak takdir kecuali dengan kita senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Nabi SAW menjelaskan terkait tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya, lalu kemudian Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, para ulama ketika mengomentari hadis ini, mereka berselisih pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan ditambahkan rizki dan dipanjangkan umur? Ini maknanya adalah memang benar-benar Allah tambahkan umurnya dan Allah luaskan apa? Rizkinya. Atau yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bukan ditambah rizkinya, bukan ditambah juga umurnya, tapi Allah berikan keberkahan di dalam rizkinya dan juga di dalam umurnya. Itu khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang rajih adalah bahwasanya hadis tersebut dibawa kepada makna yang sebenarnya, bahwa Allah memang akan panjangkan umur seseorang dan Allah akan luaskan rizkinya. Kalau kemudian ada bantahan, bukankah rizki itu sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah, nggak mungkin bisa bisa bertambah. Kalau rizkinya udah seperti itu, yang nggak bakal bertambah, nggak juga berkurang. Karena Nabi bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Sebuah jiwa itu tidak akan kemudian meninggal sampai kemudian Allah sempurnakan apa yang menjadi jatah rizkinya. Itu kata sebagian para ulama. Maka diberikan jawaban oleh ulama yang lainnya, bahwasanya yang namanya takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada juga yang tidak bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah, ada juga yang tidak bisa dirubah. Adapun takdir-takdir yang bisa dirubah, maka secara pastinya, secara detailnya apa saja, maka wallahu ta'ala a'lam, kita tidak tahu.
Yang jelas ada bagian dari takdir-takdir yang memang bisa apa? Dirubah, entah dengan doa, entah juga dengan menjalin tali silaturahim. Ya, karena kata para ulama, kalau seseorang menyambung tali silaturahim, misalkan itu takdirnya itu mu'allaq, itu takdirnya itu tergantung. Kalau dia menyambung tali silaturahim, misalkan Allah kasih dia menyambung, ya. Kalau tidak menyambung tali silaturahim, Allah kasih jatah umur 50 tahun. Tapi kalau kemudian dia sambung tali silaturahim, maka Allah akan berikan kesempatan hidup sampai 70 tahun. Itu namanya apa? Takdir apa? Mu'allaq. Itu tergantung pada apa yang menjadi perbuatan dari hamba-hambanya tersebut. Kalau dia nyambung tali silaturahim, maka dia akan mendapatkan jatah umur yang lebih panjang. Tapi kalau tidak, maka dia akan mendapatkan jatah umur yang lebih apa? Yang lebih pendek. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, ada orang rajin nyambung tali silaturahim tapi meninggalnya meninggal muda. Justru kalau dia nggak nyambung tali silaturahim, bisa jadi apa? Lebih cepat meninggalnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, jadi ada bagian dari takdir yang bisa dirubah, dan dirubahnya dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, menyambung tali silaturahim, ya. Lalu kemudian juga memperbanyak amal soleh. Ya, sama seperti apa yang menjadi nasib kita nanti di akhirat. Apakah termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Sudah atau belum ditetapkan oleh Allah? Sudah ditetapkan oleh Allah. Maka para sahabat ketika kemudian mendapatkan hal ini dari Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau memang tempat kita ini sudah ditakdirkan di neraka atau di surga, lalu apa gunanya kita apa? Beramal? Apa gunanya kita beribadah kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Ikmalu. Kewajiban kalian adalah apa? Berusaha. Kewajiban kalian adalah beramal soleh. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan segala sesuatunya akan Allah berikan kemudahan terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kemudian kita ingin bisa masuk surga, maka usahanya adalah dengan apa? Dengan beribadah. Kalau memang takdir kita adalah surga, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya. Nah, baik, ada lagi? Satu lagi aja. Sisa satu lagi. Si Ustaz mau minta penguatannya aja. Nah, misalkan kita ini mengetahui aib seorang, nah, kemudian seorang itu tuh kemudian dari menyakiti kita, terus kita merasa sakit hati dengan orang tersebut, terus kita tuh ya kita ada keinginan seperti kesel gitu, terus ada keinginan seperti sebenarnya ingin bercerita dengan seseorang, tapi kan kadang diri ini memikir kalau itu juga aib seseorang juga gitu kan, terus akhirnya memilih untuk memendam gitu kan. Itu mohon penguatannya aja biar lebih sabar. Itu gimana cara menghadapinya Ustaz? Karena memang udah kesel sama orang tersebut. Iya. Bersabar saat disakiti ya. Disakiti orang. Nah, jadi sabar atas apa yang menjadi perlakuan buruk dari orang lain itu adalah salah satu akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia. Kalau kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, itu banyak orang yang apa? Banyak orang yang bisa. Kalau kemudian kita cari seorang suami yang baik ke istri-istrinya, itu banyak sekali. Tapi hanya sedikit seorang suami yang bersabar terhadap kekurangan siapa? Kekurangan istrinya. Ya. Betul pula dengan kita. Kita kalau kemudian berbuat baik kepada orang lain, itu hampir banyak orang sanggup untuk melaksanakannya. Tapi yang sulit adalah ketika kemudian kita disakiti, kita bersabar atas perbuatan orang tersebut. Kita tidak mau membalasnya. Bahkan kita punya aib-aib orang tersebut, tapi kita memilih untuk tidak membongkar aibnya. Maka sabar yang seperti ini adalah merupakan
salah satu di antara akhlak yang mulia. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah, beliau punya seorang keluarga, itu namanya Mistah bin Usasa. Mistah bin Usasa ini adalah kerabat Abu Bakar yang hidup dalam kekurangan, dan setiap harinya kebutuhan dia itu disuplai oleh Abu Bakar. Ya, jadi setiap apapun kebutuhannya itu pasti yang mengcovernya adalah Abu Bakar. Sampai kemudian muncul peristiwa yang disebut dengan hadisatul ifki, di mana terfitnahnya ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu difitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Maka salah satu di antara orang yang menyebarkan api fitnah ini adalah Mistah bin Usasah tadi. Dia ikut menyebarkan fitnah tersebut. Bagaimana bisa orang yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar, tapi dari belakang dia juga yang menusuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, sampai ikut memfitnah putri Abu Bakar itu telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Kira-kira kalau Abu Bakar dalam pandangan kita itu kesel sama saudaranya ini, sudah dibaikin tapi nusuk dari belakang, lalu kemudian Abu Bakar mutusin, udah kamu enggak, saya mau bantu lagi. Kira-kira kita wajarin nggak? Mungkin wajar. Tapi ternyata Abu Bakar lebih memilih apa? Lebih memilih hal yang jauh lebih utama, lebih memilih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan tentang kisah Abu Bakar tersebut dengan Mistah bin Usasah, turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, dan tidak pantas dan tidak boleh orang yang memberikan keluasan harta kepadanya dan karunia serta keutamaan kepadanya untuk kemudian bersumpah tidak lagi memberikan bantuan kepada siapa? Kepada kerabatnya yang membutuhkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kau tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa? Ternyata Abu Bakar lebih memilih dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga meskipun Mistah bin Usasah telah memfitnah putrinya, beliau tetap kemudian apa? Berbuat baik kepada Mistah bin Usasah. Jadi seperti itu. Jadi mau ya sebesar apapun keburukan orang lain kepada kita dan itu terasa menyakitkan bagi kita, maka yang lebih utama adalah kita bersabar. Ya, kita bersabar atas gangguan tersebut. Karena sesungguhnya setiap kezaliman yang kemudian kita dapatkan itu pada hakikatnya akan kita dapatkan buahnya di mana? Di akhirat kelak. Makanya tadi berkaitan tentang iman terhadap takdir yang buruk dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kita kehilangan HP-nya baru beli lagi, iPhone 15 lagi, kecopetan, itu kira-kira nyakitin nggak? Nyakitin banget ya. Tapi kalau kita beriman kepada takdir, bahwasanya apa yang hilang dari kita itu sesungguhnya tidak akan berakhir sia-sia. Kalau kita tidak dapatkan balasannya di dunia, ya nanti itu akan kita dapatkan balasannya di mana? Di akhirat. Ya makanya ya tadi, mau dalam keadaan apapun, mau seburuk apapun takdir yang kemudian didapatkan oleh seorang muslim, kalau dia meyakini itu adalah bagian dari penghapusan dosa serta kemudian penaikan derajat si Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat, maka mau sebesar apapun musibah tersebut pasti akan terasa ringan. Ya pasti akan terasa ringan. Wallahu ta'ala bisawab. Dan Nabi bersabda, alladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairu min alladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahu. Seorang muslim yang tetap berbaur, berinteraksi dengan orang lain, dan dia bersabar terhadap celaan gangguan yang dia dapatkan, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergaul dengan orang lain dan dia tidak bersabar
atas gangguan yang didapatkan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Cukup. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.